Halo, sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things. Untuk kali ini bersama dengan saya, Lina, Saya Erin Sinaga, kita kali ini akan membahas teks-teks leksionari khusus untuk Paskah. Ya, ya Rin? kali ini. Iya, Ya Kak, eh, bisa disampaikan, Rin, apa teks-teksnya? baik teksnya ada dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43, Mazmur 118 ayat 1, 2 dilanjutkan ayat 14 sampai 24, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dan Matius 28 ayat 1 sampai 10 kali ini. Iya, ini juga bukan teks-teks yang baru ya. Iya betul eh, Kak, Biasanya ya kalau nggak pasca juga eh, di beberapa bulan atau mm, kalau nggak salah sih minggu-minggu biasa juga ada ada. Betul digunakan Kak. teks-teks ini ya. Apa yang Iya bisa Kak. di-highlight yang bisa menjadi ide khotbah nih, Rin? Kalau saya sendiri setelah saya baca keempat-empatnya ya Kak, Mm-mm. percaya dan bersaksi. Hmm. Mungkin ini agak ini ya, apa namanya, memang ya itulah Mhm. peristiwa Paskah, iman yang percaya lalu bersaksi gitu ya kan. Mhm. Nah, Mhm. tapi menarik sekali kalau saya lihat dari kisah para rasul 10 ayat 34 sampai 43 ini, ada keyakinan Petrus bahwa ini ya, apa namanya, di ayatnya yang ketiga, iya ayatnya yang ke-34 ini, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti, ya kan, bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi kan memang banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan ini yang mencengangkan gitu ya, bahkan yang menerima orang asing gitu ya, yang Mhm. bukan Yahudi, lalu semua mereka mengikut Allah gitu ya, Yesus Kristus gitu kan. Nah, ketika dia mengatakan sesungguhnya aku telah mengerti, di sini tuh mau meneguhkan ini menurut saya, eh, Petrus yang sangat percaya pada perbuatan Allah kayak gitu ya kan. Apa namanya, bahwa ketika Tuhan memberitakan Injil keselamatan, orang yang mendengarkan Injil keselamatannya itu takut, orang yang takut dan takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran sebagai inti dari apa namanya, mendengarkan Tuhan gitu ya kan. Apa namanya, disitulah si Petrus tuh melihat kemuliaan Allah itu, bahwa wah, Injil keselamatan itu tuh benar-benar berpengaruh dan benar-benar masuk ke dalam hati pikiran yang mendengar sehingga mereka menjadi percaya dan mengikut Kristus. Nah, di sini kan dia bilang, apa tuh namanya, sesungguhnya aku telah mengerti gitu ya, bahwa firman Tuhan itu juga sampai kepada orang-orang yang tadinya tidak dianggap, dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak pilih kasih kayak gitu ya kan. Mhm. Nah, apa namanya, untuk itu eh Petrus itu tuh, apa namanya, ya aku juga harus bersaksi dengan orang-orang yang asing ini tadi kayak gitu ya kan. Mhm. Nah, apa namanya, Tuhan saja tidak pilih kasih dengan mereka yang tidak pernah dianggap gitu ya kan. Seperti si Cornelius ini kan kepala perwira yang bertobat ya, gitu ya kan. Apa namanya, dia berdoa, kuasa Roh Allah itu memang betul-betul masuk ke dalam hidupnya gitu kan, dan dia mengamalkan Tuhan, lalu dia melakukan kebenaran kayak gitu. Nah kan, sudah mengerti kayak gitu ya kan, bahwa dia sesungguhnya sekarang aku telah mengerti, dia meneliti dulu sebelumnya, observasi kayak gitu ya. Oh, betul-betul akhirnya dia menjadi paham pekerjaan Kristus yang mengubahkan, yang mentransformasi semua orang yang tadinya nggak percaya menjadi percaya. Nah gitu kan. Mhm. Nah, Tuhan yang nggak pilih kasih ini juga sebenarnya eh, menjadi ide khotbah bagi kita yang bersaksi juga tentang kebenaran Tuhan, bagaimana di lingkungan sekitar kita gitu ya kan. Mhm. Apa namanya, Tuhan yang tidak pilih kasih ini juga apakah sampai di dalam komunitas kita ya, walaupun kita sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya dengan Kristus, tetapi kan di dalam komunitas kita itu kan
berbagai macam ragam latar belakang tuh ada gitu ya kan. Nah, bagaimana ya Tuhan yang nggak pilih kasih ini juga sampai kepada si orang-orang yang ada di komunitas kita ini yang walaupun sama pasti ada perbedaan-perbedaan gitu ya kan. Mhm. Sama juga dengan Mazmur Kak Kalina 118 ini gitu ya Iya, kan. Apa tuh namanya Mazmur ya kita beberapa kali sudah menyinggung Mazmur ini ya kan iya, gitu. minggu lalu juga kan. Iya, gitu kan. Nah, bagaimana batu-batu bangunan yang tidak berguna menjadi batu penjuru. Nah, Tuhan Yesus yang disalib itu sudah menjadi Tuhan yang bangkit kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana kebangkitannya itu justru sebenarnya memperlihatkan pada kita sebuah kemenangan dan keberanian Kristus yang menyelesaikan jalan sengsaranya itu. Sehingga kebangkitannya itu kan sebenarnya menimbulkan kesaksian bahwa Tuhan adalah eh, apa namanya ya Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan kemenangan kayak gitu. Nah, jadi bagaimana Mhm, kita juga ketika kita merayakan Paskah kita menyaksikan peristiwa keselamatan di masa lalu, tetapi di masa sekarang, apakah kita juga berani menawarkan keselamatan-keselamatan yang bisa kita lakukan di masa sekarang? Misalnya kan, apa tuh namanya, membela kebenaran, menyuarakan keadilan, memberikan harapan Paskah, dan lain sebagainya. mhm. Begitu juga saya kira di Kolose 3 ayat 1-4 ini ya kan, sangat menarik sekali ya kan, kamu yang dibangkitkan bersama dengan Kristus memiliki pikiran gitu ya, pikiran yang sama dengan Kristus kayak gitu ya kan. Mhm. Filipi 2 ayat 5 gitu ya kan. Bagaimana kita yang sebenarnya hidup bersama dengan Kristus itu ya menaruh pikiran tentang Kristus ya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari itu ya tetap bersaksi tentang peristiwa-peristiwa Kristus di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Matius 28 ini kan ayat teks yang familiar sekali ya Kalina kalau Iya, Paskah iya, gitu ya betul. kan. Nah, salam bagimu. Murid itu takut lalu menyembah tersungkur, tetapi kan mereka disuruh dan bahkan yang pertama kali sebelum para murid, penjaga kubur itu yang disuruh oleh malaikat, katakanlah, pergi dan katakanlah pada murid-muridnya, ia akan mendahului mereka di Galilea gitu. Mhm, Jadi mhm, panggilan, ya memang hidup kita ini nih panggilan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Nah itu menurut saya peristiwa Paskah tuh eh, kita selalu diingatkan, dipanggil orang yang takut akan Tuhan yang mengamalkan kebenaran-kebenaran tetap bersaksi. Gitu, Kak. Iya, thank you, Rin. Kalau saya lihat satu benang merah ya. Kalau kamu kan Mm-mm. tadi percaya dan bersaksi ya. Kalau saya cukup menjadi saksi ini, Oh, ya, oke. menjadi saksi secara benang merah gitu ya. Di mana nih yang menarik bicara tentang menjadi saksi? Apa sih orang atau siapa sih orang yang menjadi saksi gitu ya? Kalau dalam Mm-mm. teori khotbah nih, Mary Hickers ya, dia seorang profesor homiletics mengatakan bahwa khotbah itu selalu terkait dengan menjadi saksi ya, memberikan testimoni ya. Dalam Mm-mm. bukunya Mm-mm. Preaching as a Testimony, dia mengatakan bahwa menjadi saksi itu adalah orang yang melihat, Mm-mm. mengalami Mm-mm. eh, sesuatu yang menurut dia menjadi kabar baik gitu loh. Mm-mm. Karena Mm-mm. itu kenapa eh, apa yang dia keluarkan, apa yang dia sampaikan adalah kabar baik yang dialaminya gitu ya. Mm-mm. Yang Iya sudah betul, Kak. dialaminya, entah itu dilihat secara langsung, didengar, dialami begitu. Karena itu ini menjadi testimoni ya dalam pengadilan gitu kan ya. Orang yang dipanggil Mm-mm. menjadi saksi adalah orang yang eh, memberikan testimoni itu ya. Jadi Iya betul. eh, selalu orang yang menjadi saksi itu punya punya momen-momen itu ya yang disampaikan oleh Hicker. Atau juga kalau kita mau lihat dalam kacamata trauma, teori trauma ya. Oh, keberadaan saksi atau witness ini juga Mm-mm. sesuatu yang sangat penting ya. Iya. Karena umumnya orang yang trauma tidak bisa
eh, mengungkapkan, ya, Hmm. menceritakan, maka dia perlu seseorang yang menjadi saksi, yang telah mendengar, yang telah Mm-mm. berbicara, dan atau bahkan juga mungkin, ya, eh, melihat secara langsung apa yang dialami oleh si korban. Ya. Mm-mm. Tapi yang paling penting adalah dalam teori trauma, seorang yang menjadi saksi ini adalah orang yang bukan hanya sekedar oh iya mendengar, oh iya melihat, tetapi Mm-mm. memang muncul di dalam hatinya sebuah proses, ya, keberanian untuk atau merasakan, ya, Iya. merasakan apa yang dirasakan oleh si korban, ya. Mm-mm. Jadi dua dua teori ini tentang Mm-mm. menjadi saksi ini sesuatu yang menurut saya menarik, ya. Ada prosesnya, ya, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya, dari Iya, baik Kak. orang lain maupun apa yang terjadi. Nah, ini kalau kita mau lihat, saya mau mulai dari Injil sih, Matius dua Mm-mm. puluh Mm-mm. delapan ya. Iya. Kisah kebangkitan di Injil Matius ini, eh, yang khusus adalah di situ terjadi gempa, ya, gempa, Mm-mm. eh, atau earthquake, ya, yang nggak ada juga, yang nggak ada di bacaan lainnya, Injil lainnya, gitu ya. Iya. Ini ini menarik sih. Kenapa? Mungkin ini menjadi momen yang, buat orang yang sekelilingnya di situ, ya, ada sesuatu nih yang Mm-mm. khusus, gitu ya. Apalagi kemudian malaikat Tuhan membuka, apa namanya, pintu pintu Mm-mm. kubur yang dalam Iya. bayangan kita itu, dari batu, sangat berat, tidak mudah Berat. untuk dibuka dan lain-lain. Betul. Yang menarik adalah, nah ini tadi kita bicara tentang saksi, ya. Yang Mm-mm. menyaksikannya, Iya. pertama para penjaga, Iya. ya, Betul. dan juga dua orang perempuan, ya, Maria Mm-mm. itu, dua Iya. dua orang Maria. Kita lihat deh dari emosi yang muncul, ya. Eh, Matius menggambarkan para penjaga kubur itu punya respon yang sama, emosi yang sama dengan Maria, dua Maria, yaitu Mm-mm. takut, Takut. ya kan? Betul. Ya, Takut. takut. Lalu, tapi yang berbeda adalah Mhm. para penjaga ini takut dan kemudian kayak freezing gitu, ya, diam, Iya. Diem. ya. Ini. Sedangkan kalau kita lihat dua orang Maria takut dan dikatakan takut dan bersuka cita. Tersungkur. Benar Ya, kalimat. belum tersungkur dulu, ada bersuka cita dulu, Riz. Bersukacita. Iya. Heeh. Lalu kemudian, eh, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka berdua, baru tersungkur Tersungkur dan dan taat. Ya. menyembah. Iya. Ini menarik sih menurut saya memperhatikan emosi-emosi ini, ya. Jadi mau Mm-mm. menunjukkan bahwa ada orang yang bersaksi untuk peristiwa yang sama, Mm-mm. pengalaman yang sama, begitu kan, ya. Ada gempa, melihat pintu Mm-mm. pintu kubur terbuka, ada malaikat Tuhan, tapi punya respon yang berbeda. Ya, yang satu tadi diam dan tidak melakukan apa-apa, ya. Atau bahkan juga, seingat saya di versinya mana ya, Lukas, ya, para penjaga itu Mhm. kan kemudian berusaha menutupi, ya, bahwa Iya. kebangkitan itu, ya, dengan Mm-mm. mengatakan oh ya, eh, tubuh Yesus dicuri para muridnya, gitu ya. Betul. Tapi kita lihat dua orang Maria ini, ya, pernah nggak, pada saat kapan kita merasakan perasaan takut tapi sekaligus sukacita? Mm-mm. Mm-mm. Ya, perasaan takut aja ini sangat manusiawi untuk sesuatu yang apa ya, yang sebenarnya mengubah mengubah Mhm. hidup kan, ya. Kita kalau, eh, dalam hidup ini ketika ada sesuatu yang kita tahu bahwa ada yang mengubah hidup, ya, atau kondisi yang akan berubah hidup kita, itu menakutkan, ya. Iya, betul, Kak. Misalnya, eh, menikah, gitu kan, perasaan Mm-mm. takut tapi sekaligus sebenarnya sukacita kan, Sukacita. ya. Betul. Wah, saya bersuka cita, saya menikah, punya keluarga sendiri, tapi juga di satu sisi menakutkan. Gimana Iya. nanti? Apakah saya bisa menjadi
menjadi pasangan ya, menjadi orang tua dan lain-lain. Orang orang yang melahirkan yaitu punya anak gitu kan ya. Itu sama juga, takut Mm-mm. sekaligus sukacita. Ya, Iya, bisa nggak saya menjadi orang tua? Ada ketakutan loh gitu ya. Bisa nggak saya mendidik dia, mendidik anak-anak gitu. Tapi juga sukacita. Ya, apalagi ya, lulus kuliah, punya pekerjaan baru, begitu kan iya ya. betul Kak. Itu Mm-mm. takut dan juga Sukacita. bersukacita ya. Dan di sini kita lihat bahwa seperti itu ya, eh, pengalaman sebenarnya, pengalaman yang menentukan sebenarnya, pengalaman yang mengubah hidup dan kita tahu, dan kemudian ini yang menjadi testimoni, ya, kabar Mm-mm. baik, sehingga dua orang Maria ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mau, oke, pergi dan taat gitu. Itu Iya. lahir karena apa? Karena pengalaman, ya. Mm-mm, benar. Perjumpaan itu menakutkan, tetapi sekaligus eh, Membuat kita. membuat mereka bersuka cita. Dan Mm-mm. ini nih yang mengubah hidup gitu sebenarnya. Ini yang Mm-mm. memudahkan mereka berdua untuk kemudian taat dan mau menyampaikan itu. Dan ini yang juga sebenarnya kita lihat kalau tadi dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul. eh, yang menarik adalah saya lihat ya, ada kata yang tadi di ayat 34, ada Mm-mm. kata di dalam bahasa Yunaninya yaitu Mm-mm. kata lambano, ya, Oke. kata Mm-mm. lambano. Itu kira-kira seperti ini, eh, mengetahui sesuatu yang kemudian diambil menjadi miliknya sendiri ya. Mm-mm. Sesuatu yang dipercaya, atau ya, sesuatu yang tadinya dia dia tidak tahu gitu ya. Lalu Menjadi tahu. kemudian mengetahuinya, lalu kemudian ini dipegang ya. Iya, Menjadi betul. mungkin value hidupnya, prinsip hidupnya ya. Mm-mm. Dan eh juga kata lambano ini adalah mengambil sesuatu yang dia percaya, tapi Mm-mm. juga melalui proses, setelah melalui proses apa, melalui proses pendalaman begitu ya. Iya. Karena itu nggak heran ketika Petrus setelah mengalami begitu ya proses di ayat-ayat sebelumnya, dia eh, ya, Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan. Ini kan perubahan yang sangat drastis buat Petrus yang orang Yahudi ya, yang selama ini memberitakan Injil kepada orang Yahudi aja, orang Yahudi Mm-mm. yang mungkin juga menganggap bahwa orang-orang lain dari bangsa yang lain itu sebagai bangsa kafir gitu kan ya. Mm-mm. Ini Mm-mm. ketika Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan, ini perubahan yang luar biasa. Sesuatu yang dia tolak, tetapi kemudian dia terima itu sebagai sebuah kebenaran Mm-mm. bahwa Allah ternyata bukanlah Allah hanya untuk milik orang Yahudi ya, tapi Iya, Kak, Allah betul. bagi semua orang. Ini Semua perubahan orang. yang drastis loh. Mm-mm. Tadi apakah Petrus takut? Iya, ya, Kak, kalau saya bayangkan ada bener, Kak. ketakutan-ketakutan karena Betul. dia akan dianggap oleh komunitasnya sebagai, wah, ini kok malah sekarang bekerja untuk orang-orang kafir begitu ya. Itu Iya, menakutkan. betul. Maka itu kenapa penglihatan itu kan berkali-kali ya. Dan Mm, kalau kita lihat prosesnya juga, Petrus juga seperti ragu ya mm, untuk melayani Cornelius gitu. mm, Tapi ya, dia harus jalani itu gitu. iya, eh tapi ini dia, yang menariknya adalah dia kemudian memprosesnya dan mengakui bahwa ternyata Allah adalah Allah bagi semua orang. Ya, yang benar. kemudian kalau kita lihat ayat-ayat lain, dia mengatakan bahwa dia menyaksikan tentang Allah Mm-mm, bagi semua orang itu adalah apa yang dia juga alami sewaktu berproses menjadi murid Kristus. mm-mm. Ya, bagaimana Betul. Yesus melakukan
apa namanya, melakukan penyembuhan, pengajaran Mhm. kepada semua orang gitu ya. Iya, betul. Bagaimana dia juga tidak membedakan orang ya, apakah Mm-mm. eh, dia orang yang berdosa ya, Mm-mm. Benar, atau Kak. siapapun yang dianggap berdosa ya, dan dia layani semuanya itu ya. Ini Mm-mm. membuka pengertian baru buat Petrus ya, pemahaman baru. Kalau selama ini dia berjalan bersama dengan Yesus dan melihat mungkin ada banyak kebingungan-kebingungan, kenapa mau melayani orang yang berdosa, mengapa mau Betul. melayani ya para pemungut cukai dan lain-lain. Nah, ini Mm-mm. menjadi momen di mana oh, Mm-mm. aku baru tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan untuk semua orang. Ya. Iya, Jadi benar. eh, ini perubahan yang sangat penting sebenarnya. Dan eh, kalau kita lihat eh, ini sesuatu yang sangat penting ketika kita berada bersama dengan orang, menerima orang lain itu nggak gampang sih. Benar kali, Ya, Nak. Betul. kita harus kita akui memang kita punya batas-batas ya. Memang dalam Mm. relasi, memang kita perlu punya batas gitu ya. Mm. Tetapi di sini batas itu eh, tidak, sebenarnya tidak mengikat kita menjadi Mm-mm. orang-orang yang akhirnya apa ya, berelasi dan menjadi apa, menjadi hakim ya buat buat orang lain gitu karena Iya, perbedaan-perbedaan gitu ya. betul. Misalnya ketika kita berelasi dengan orang yang berbeda pendapat aja gitu ya. Jangankan Mm-mm. berbeda iman, berbeda agama, berbeda Mm-mm. suku Betul. bangsa begitu ya. Eh, yang berbeda pendapat aja, bagaimana kita tidak menjadi orang yang mengatakan bahwa saya yang paling benar begitu ya, tapi mau Betul. mendengar, tapi mau Betul. mau menerima perbedaan Menerima. begitu ya. Karena kan kita Iya. manusia, masing-masing punya perbedaan Benar gitu kali, ya. Nak. Iya. eh, Batas, kita punya batas, tapi juga kita tidak membiarkan batas itu kemudian menganggap kita menjadi yang lebih utama kan itu. Iya, betul-betul menjadi batas ya, Kak. Iya, dan ini kan karena itu kenapa dibilang kasih Kristus itu melampaui, ya, Betul. melampaui tembok-tembok yang dibuat oleh manusia kan. Mm. Nah, ini kan sebenarnya persoalan besar ya Mm-mm. di masa kini ketika kita Mm-mm. bicara konteks dunia aja, Iya. persoalan-persoalan dunia ini. Pertikaian, peperangan, kerusuhan itu terjadi ketika kita tidak bisa eh, menghargai ya perbedaan, Perbedaan. tidak melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, ya, Benar. atau juga lebih dari itu kita menganggap lebih tinggi, ya, Iya. lebih Kesombongan itu tadi ya. superior ya Mm-mm. daripada orang lain. Misalnya aja Mm-mm. Mm-mm. kasus-kasus imigran ya Mhm. di berbagai bangsa yang sekarang ini kan menjadi persoalan ya, Mm-mm. di Amerika aja misalnya, atau juga Mm-mm. di Australia gitu ya. Ketika eh, orang yang masuk menjadi imigran gitu di negara-negara tersebut kemudian dimusuhi oleh orang-orang yang menganggap bahwa Iya. dia sudah lebih lama pemilik negara itu dan lain-lain gitu ya. Iya, benar. Eh, Padahal imigran juga dibutuhkan gitu dalam Mm-mm. sebuah bangsa kan ya. Eh, Seperti itu gitu. Ketika para pemimpin tidak bisa melihat ya kekayaan keberagaman itu, eh, itu Menjadi. misalnya. Mm-mm. Lalu kemudian apalagi ya, oh di dalam yang sederhana lah, di dalam gereja gitu kan ya, Mm-mm. juga kita maunya ya udah kita selalu dikotak-kotakan misalnya aja dalam kehidupan bergereja, relasi kita atau kerjasama kita dikotak-kotakan oleh denominasi. Iya, Kak, benar. Udah sejak lama sekali kita tidak tidak gampang gitu bersatu dengan gereja lain, dengan denominasi Lain. lain, bekerja sama aja ya dengan gereja Susah. lain. Karena apa? Karena yaitu denominasi. Oh, gereja saya lebih lebih unggul, lebih bagus dalam Mm-mm. ajaran ya dan lain-lain Betul. daripada yang sana kedengarannya aneh, dan itu dia yang akhirnya kenapa konflik itu terjadi di mana-mana ya. Mm-mm. Iya, Kak.
Nah, Mm, ini karena itu kenapa buat saya eh, nilai-nilai yang dibawa Kristus gitu ya, di mm-mm. dalam bersaksi mengabarkan tentang Kristus itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Tapi Iya, juga yang penting tadi itu, apakah ketika kita dipanggil menjadi saksi, kita mengalami hmm, perubahan hidup ya benar. dengan Kristus ya. Ada pola pikir yang diubahkan ya. Mm-mm, Ada pengalaman yang diubahkan dan itu mm, akan memudahkan kita untuk bersaksi ya. mm-mm. Dan apa kesaksiannya? Kesaksiannya ya apa yang disampaikan dalam Kolose ketika Iya, Paulus mengatakan memikirkan hal-hal yang di atas. pas, Tentu saja benar. di sini yang dimaksud adalah bagai apa yang sebenarnya Kristus telah ajarkan. Untuk apa? Mm-mm. Untuk dibawa ke bumi gitu ya, Bumi, ke dunia benar. gitu. Mm-mm, Ya. Kalau kamu mengalami bahwa saya mengalami perubahan, Kristus menerima saya apa adanya, lakukan itu terhadap mm-mm. orang lain gitu ya. Betul. Kalau kita mengalami bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni saya, Mm-mm. lakukan itu. Benar. Ampunilah orang, ya. Mm-mm. Sesulit apapun, belajarlah untuk mengampuni, gitu ya. Ini. Kalau Tuhan Yesus kita mengalami pengalaman bersama dengan Kristus, bagaimana Kristus apa namanya mengubah hidup saya dengan Mm, percaya penuh pada panggilan, ya. mm-mm. Maka berikan itu juga kepercayaan Iya, itu kepada orang lain, orang gitu lain. ya. Jadi Betul. ya memang sesederhana itu ya. Tapi sulit, Memikirkan Kak. apa yang di atas betul, memikirkan yang di atas, mengalaminya, lalu eh, testimoni menjadi saksi gitu ya, itu keluar ya. Mm-mm. Dan akhirnya adalah ya itu tadi, pengalaman itu akan membawa pertama-tama tadi sukacita itu ya, yang ini Oke. digambarkan menurut saya oleh pemazmur ya. Ini kan Mm-mm. ini dikenal sebagai Egyptian Hallel ya. Jadi Halal Mazmur iya, Mesir. eh, pujian kepada Tuhan karena peristiwa pembebasan Iya, dari Kak. Mesir itu. Ya, Mesir. karena itu dikenal sebagai Egyptian Hallel ya. Mm-mm. Bagaimana bangsa ini Mm. memuliakan Tuhan atas kasih setia Tuhan karena ya Dia adalah Allah yang membebaskan, Allah yang Lepaskan. melakukan banyak perkara, bahkan juga Allah yang juga memberikan tekanan begitu ya, bukan Iya. untuk mematikan, ini kan gitu dikatakan ya, Mm-mm. eh, tidak, tapi tidak membuat mereka mati gitu Mati. ya, tapi mengajarkan Mm-mm. mereka. Nah ini dia Mm-mm. proses bagaimana pengalaman-pengalaman ya Allah Allah itu memproses kita, Mm-mm. membuat kita menjadi orang yang berubah ya. Betul. Dan ini yang menjadi kesaksian yang mudah sekali untuk kita utarakan ya keluar gitu. Kalau Keluar. kita sekali lagi proses itu terjadi menjadi saksi. Ya, itu sih kalau dari Sherin. Ya, Kak. Menarik ya, Kak. Banyak Ya, sekali ide yang bisa kita angkat. mhm, Ya, tapi iya, menjadi saksi, bersaksi itu saya kira highlightnya ya. iya, ya, memang itulah Ya, berita Paskah ya. berita Ketika Paskah. kita mengalami eh, Kristus yang bangkit dalam hidup kita. Mm. Kan para sahabat, selamat Paskah dari kami berdua. Ya, Ya, kiranya eh, sukacita itu ya juga hadir karena kita eh, memiliki Allah yang hidup, Allah yang bekerja dalam dalam kehidupan kita. eh Sekali lagi kami apabila ada masukan, ada masukan. saran ya atau bahkan juga keinginan untuk membahas sesuatu, silakan Mm-mm. sampaikan kepada eh, kami di email pergikasihministry@gmail.com atau juga DM kami di IG maupun di YouTube channel kami. Terima kasih. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Bye bye. Bye.